Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Matlin Channel. Seperti biasa ya, pastikan Anda siap untuk belajar dan harus yakin bahwa Anda pasti bisa. Oke? Selalu semangat ya. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah bilangan real tak 0 pangkat 0. Maksudnya bilangan nyata yang bukan 0 ya, maksudnya ya. Dan pangkatnya 0. Nah, bilangan yang pangkatnya 0 itu bagaimana? Kita lihat mengapa demikian. Nah, buktinya buktinya sengaja pakai angka biar langsung kelihatan bisa dihitung. Ya, contohnya Ibu contohkan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Nah, masih ingat kalau dibagi pangkatnya berarti dikurang begini kan? Jadi 3 pangkat 5 dikurangi 5 jadi pangkatnya 0. Nah, ini seperti ini. Jadi 3 pangkatnya 0. Nah, kalau kita hitung seperti biasanya, ini kalau kita hitung 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5, itu hasilnya kan 1. Ya. Berapa dibagi berapa gitu. Misalnya 70 dibagi 70 gitu ya. Atau berapa dibagi berapa, pokoknya hasilnya 1. Ini sama seperti ini, tapi hasilnya 1. Sedangkan tadi hasilnya 3 pangkat 0. Padahal ini sama. Jadi kesimpulannya 3 pangkat 0 adalah sama dengan 1. Dan nanti untuk bilangan berapapun diganti dengan bilangan berapapun asalkan bukan 0 ya. Ini jadi seperti ini. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi A-nya diganti dengan angka berapapun, bilangan berapapun asalkan bukan, nah ini di sini nih. Asalkan A-nya bukan 0 gitu. Mengerti maksudnya ini? Pokoknya berapapun kalau pangkatnya 0 berarti 1, kecuali ini jangan ada yang 0. Basisnya ya, basisnya jangan 0. Nah, untuk yang satu lagi, ini bilangan nyata lagi seperti tadi, yang bukan 0 juga, tapi pangkatnya bulat negatif. Nah, yang dimaksud bulat itu bukan pecahan, jadi pangkatnya negatif tapi bukan pecahan. Oke, kita buktikan dulu. Kenapa begitu? Ya, contohnya ini 1/32. 32 itu kan 2 pangkat 5. Jadi seperti ini ya. Kalau ditulis ke samping, 1 dibagi 32 sama saja. Ini ke bawah 1/32. Ini ke samping sama saja. Jadi kalau ini 1, ini kalau ke samping ya. 1 dibagi 2 pangkat 5. Ini 1/2 pangkat 5 sama saja. Sekarang kalau kita lihat berdasarkan yang tadi ya. Ini 1 bisa kita ganti dengan berapapun pangkat 0. Nah, karena di sini basisnya 2, kita pakai basis 2 juga. Jadi 2 pangkat 0 kan 1 juga kan nilainya. Jadi 2 pangkat 0 dikurangi 2 pangkat 5. Nah, sekarang kita hitung seperti yang tadi. Pangkatnya dikurangi. Ya kan, kalau dibagi dikurangi ya. 0 dikurangi 5 berarti jadi 2-nya pangkat negatif 5. Jadi ini yang pakai merah, ini sengaja kan jadi terlihat begini ya. Jadi kalau di sininya ditulis pangkat 5, ini dia per sebagai penyebut. Tapi kalau ditulis seperti ini, jadi pangkatnya negatif. Jadi nanti tinggal dibalik saja kalau di sini negatif berarti kalau gini jadi positif begitu ya. Bentuk umumnya juga sama seperti tadi. Jadi seperti ini. Nanti diganti bilangan berapapun asalkan bukan 0. Sama seperti tadi ini. Ya. Ini jadi kalau di sini negatif maka ditulis begini jadi positif. Kalau ditulis begini negatif sebaliknya di sini positif gitu. Sudah mengerti nih? 2 dulu nih ya. Setelah ini
langsung nanti untuk contohnya, ini sekalian untuk yang masih seperti ini. Contohnya ini 0,01, langsung saja di sini 0,01. Nah, sama saja ini 3 angka di belakang koma, sama saja ditulisnya 1/1000 ya. 1/1000 karena 3 angka di belakang koma. Sedangkan 1000 adalah 10 pangkat 3. Jadi ini sama seperti tadi. Tadi kan 1/2 pangkat 5. Ini per 10 pangkat 3. Jadi kalau ditulis sebagai bilangan bukan pecahan, ditulisnya begini. Jadi 10 pangkat negatif 3. Jadi ini ya. Lalu sekarang kalau yang pecahannya seperti ini. Ya. Pecahannya begini. Pokoknya yang jelas kalau pangkat negatif jadi positif atau positif jadi negatif itu berarti kebalikannya ya. Kebalikannya. Ini sama saja kali kalau ditulis ini per di sini. Jadi ini kebalikannya. Jadi 1/per itu berarti kebalikannya. Ini kalau ditulis tanpa kurung kan seperti ini. Nah, kalau ditulis positif, pangkatnya positif, tinggal kebalikannya saja. Ya, ini 3 tadinya di atas sebagai pembilang, sekarang kalau positif berarti jadi penyebut. Atau sebaliknya, yang 4 jadi pembilangnya. Pokoknya kalau positif jadi negatif, kalau kebalikannya pokoknya gitu ya. Jadi kalau jadi kebalikan berarti pangkatnya tadinya positif jadi negatif, negatif jadi positif gitu. Mengerti nih ya. Ini kalau mau ditulis masih di dalam kurung sama saja begini ya. Ini kalau ditulis tanpa kurung, kalau pakai kurung karena semuanya nanti dipangkatkannya sama ini. Jadi kalau pakai kurung ya ini negatif. Nah, jadi positif ini sudah terbalik di sini gitu. Oke, mengerti nih? Kalau sudah kita teruskan ya. Ini kalau ya ini sama saja ya. Kita teruskan ke contoh soal. Ya. Contoh soal dimulai dengan soal yang begini. Ini pakai ya pokoknya ada operasi kali atau apa saja, pokoknya mengerjakannya sama saja ya. Nah, untuk mudahnya jawabannya di sebelah kanan saja nih. Ya, jawabannya biar terlihat. Ini masih gampang ini 3 pangkat 2, 9. Ingat pangkat 0 berarti 1. Ini kalau pangkat ganjil ini negatif ya, berarti hasilnya negatif. Itu masih ingat kan? Jadi begini kan ya. 9, yang ini 1, yang ini negatif 8. Sudah 9 kali 1 ya tetap 9 kali negatif 8. Jadi ketemunya hasilnya negatif. Sudah, lagi soal yang berikutnya lagi, ini yang singkat, ini tidak pakai operasi lagi, hanya ini saja, pangkat saja, tapi negatif pangkatnya, ini hanya membandingkan nanti ya, lihat, ini yang sederhana mas ini. Ini sama saja, kalau ditulis pakai pangkat, berarti ini pangkatnya, kalau pangkatnya genap, ya pakai pangkat, maksudnya pakai kurung ya, kalau pakai kurung. Ini karena kalau ditulis pangkatnya genap berarti 5-nya jadi kebalikannya jadi per. Berarti begini kan, 1/5 pangkat 3 atau 5 pangkat 3 itu berapa? 125, jadi 1/125. Nah, sekarang dibandingkan dengan kalau 5-nya itu negatif. Nah, ini masih sama, hanya ini 5-nya sekarang negatif. Kalau 5-nya negatif, hanya bedanya di sini ya. Ini masih sama kan? Nih, sama tuh. Sama-sama pangkat 3, hanya bedanya negatif. Kalau negatif itu, ini untuk seluruhnya, untuk 1/5 nilainya. Jadi,
Kalau ini nanti nilai keseluruhannya itu negatif. Itu kalau ditulis jadi yang negatif itu hanya 1 gitu ya. Kalau ditulis negatifnya di angkanya, kalau di bilangannya sih di tengah-tengah saja nih. Tapi kalau di angkanya, kalau negatif 5, maka satunya harus positif. Nih, atau mau ditulis begini, kalau ini tanpa kurung. Karena 1 kan dipangkatkan 3 tetap ya. 1 dipangkatkan 3 tetap aja 1 gitu. Ini jadi yang negatif, kalau yang negatif 5-nya, satunya positif. Kalau yang negatif 1, 5-nya sebaliknya 5 yang positif. Jadi kalau yang nilainya negatif begini, ini tidak boleh dua-duanya negatif. Karena kalau ini negatif nanti hasilnya jadi positif. Ini hanya Ibu menunjukkan begini aja ya. Tapi kalau tidak ditulis begini, ya lebih baik ini aja begini nulisnya. Daripada bingung kalau gini ya. Jadi lebih baik ditulisnya di tengah-tengah gini. Oke, itu bedanya tadi positif dan negatif pangkatnya sama gitu ya. Sekarang tinggal yang biasa. Ya, ini kalau mau ditulis hasilnya, ini tadi lupa belum ditulis ya. Hasilnya ini kan positif. Nah, yang ini karena pangkat ganjil, ini hasilnya negatif. Ya di tengah-tengah, ini negatifnya lebih baik di tengah-tengah saja gitu. Oke, kita teruskan dulu. Teruskan. Ya, ini seperti yang tadi, contoh tadi sudah ada tadi. Ya, ini juga contohnya negatif, tapi di sini genap. Ya, jadi ini lebih mudah. Ini kalau ditulis tetap di dalam kurung ya begini. Ya, sama seperti tadi, tapi kebetulan ini negatif ya. Masih ingat kalau negatif pangkatnya genap? Di sini sudah berubah dari negatif jadi positif. Pangkatnya nih, ingat pangkatnya yang berubah. Pangkatnya dari negatif menjadi positif, ingat. Kebalikan. Jadi ini kebalikan. Jadi di sini 4/3, bukan 3/4. Ya, aslinya 3/4. Karena sudah positif jadi kebalikannya. Nah, ini kebetulan genap pangkatnya, maka ini nilainya jadi positif gitu ya. Ini positif karena kamu pasti sudah hafal lah. 4 kuadrat ya 16, 9 itu dari 3 kuadrat gitu udah hafal ya kalau ini ya. Sudah? Masih lagi? Ya, masih lagi. Sekarang yang begini. Nah, ini ada begini bagaimana nih? Kira-kira terpikirnya bagaimana? Ya cara sebetulnya banyak. Kita ambil yang gampangnya saja. Ini kita samakan saja ya. Basisnya, gitu, basisnya. Ini basisnya begini. Sama-sama pangkat 1/5. Basisnya sama-sama 1/5. Ini sama saja begini, negatif. Jadi ini 2, karena basisnya sama tinggal 2 dikurang 3 atau 2 ditambah min 3 sama aja. Berarti 1/5 pangkat negatif 1. Nah, kalau dituliskan pangkatnya positif berarti jadi kebalikannya kan, jadi 5/1 sama saja dengan 5. Nah, ini kalau cara lain itu mungkin lebih mudah ya. Ini kelihatannya lebih simpel malah ini ya kalau pangkatnya. Kalau caranya seperti ini. Kalau tadi kan dibuat basisnya sama-sama 1/5. Sekarang kalau yang ini basisnya tetap 1/5. Nah, yang ini kan pangkat negatif nih, bisa ditulis sebagai 5/3 positif ya. Nah, kalau yang seperti ini kamu menghitungnya bisa gini. 5 ya, 5.
Yang ini per berarti pangkatnya negatif kan? Nih per, jadi negatif 2. Sedangkan yang ini positif. Ya, ini asalnya dari yang ini. Masih ingat kan ini? Ya. Nah, jadi nanti kamu tinggal pilih. Ini sengaja Ibu kasih contoh yang pakai caranya tidak hanya satu cara. Jadi kalau kamu mau pilih cara yang mana, karena sebetulnya memang begitu ya, banyak yang bisa pakai cara ini, cara itu gitu ya. Nah, ini Ibu kasih contohnya 2 cara. Jadi ini negatif 2 dengan 3 berarti kan 1 ya, 5 pangkat 1 kan sama saja 5. Tuh. Mengerti sampai sini? Mengerti ya? Mengerti. Satu lagi nih yang singkat. Nah, satu lagi. Satu lagi deh. Ini, tapi ini masih tidak masalah juga karena ini negatif, pangkatnya genap. Jadi sama saja positif. Ya, ini masih sama saja positif. Jadi ini mudah. Sudah, ini pangkatnya 2 ditambah 3. Jadi pangkat 5. Gitu. Gampang. Ya. 3 pangkat 5 menghitungnya kamu mau tetap yang ini juga bisa. Ini tetap. Ini 9, ini 27 gitu. Jadi kalau menghitung 3 pangkat 5, tidak harus 3 kali 3 kali 3 gitu. Kamu bisa menghitungnya seperti ini. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 berarti 9 kali 27 menghitungnya gitu. Oke, masih ada lagi contoh lagi? Nah, contoh lagi nih. Masih gampang kok ya. Pokoknya jangan dianggap sulit. Gampang. Nah, jawabannya di kanan lagi. Nah, jawabannya begini. Ini kan pangkatnya negatif nih. Kalau ditulis positif berarti jadi kebalikannya. Ingat gitu ya. Jadi 2/1 nih. Sedangkan ini kan 1 kalau pangkat 0. Nah, yang ini karena pangkatnya genap berarti jadi negatif jadi positif. Nah, terus tinggal diapakan? Nah, ini sama saja 2/1 kan sama saja 2. Sedangkan karena ini pangkatnya genap, jadi nilainya positif. 2 pangkat 6 kali 1, yang ini sama saja 1/2 ditulis begini. Atau ditulis ini tanpa kurung sama saja. Sudah tinggal kita tuliskan pangkatnya karena ini sama-sama basisnya 2. Ini 6, yang ini kan per berarti dikurang. Dikalikan 1 kan tidak berubah nilainya. Jadi tetap ini jadi 2 pangkat 4. Nah, pasti sudah tahu ya 16 ya. Gampang kan? Oke, lagi pokoknya masih gampang kok. Jangan dianggap sulit ya. Sekarang sederhanakan. Ini diminta dalam bentuk pangkat negatif. Nah, huruf. Nah, kalau huruf gampang tidak dihitung ya. Hanya melihat pangkatnya saja. Sudah langsung saja kita lihat dulu. Nah, yang sama basisnya X. Di sini X pangkatnya 1. Kalau nggak ditulis 1 kan. Terus yang ini per berarti dikurang. 1 dikurang 4. Lalu Y pangkatnya 2. Di sini per Y-nya berarti pangkat 1. Jadi 2 dikurang 1. Lalu Z pangkatnya 3. Di sini per berarti dikurang 5. Sudah tinggal dihitung saja ini berarti X pangkat min 3. Terus Y pangkat 1 ya. 1 biar ditulis dulu. Ini Z-nya jadi pangkat negatif 2. Nah, yang diminta tadi negatif. Yang masih positif, Y. Berarti Y-nya tinggal diletakkan di bawah atau penyebut. Sudah jadi begini. Oke. Lagi. Gampang kok, nggak susah ya. Ini lebih mudah lagi ya. Ini seperti biasa, ini hanya karena basisnya sudah sama, jadi tinggal diapakan? Ya, tinggal ditambah karena kali.
Tapi kalau kamu langsung dikurang juga sama saja nih. 5 dikurang 3 gitu saja, ini begini sama saja ya. Berarti A pangkat 2. Tapi yang diminta negatif, jadi ditulisnya di sini ya, karena ini tadi begini. Oke, ini ingat yang diminta ini negatif. Nah, kalau sebaliknya bagaimana? Sekarang sebaliknya, yang positif yang diminta. Sama mengerjakannya seperti tadi. Ya, sama ya. Nih. Jadi, sama dikerjakan yang sejenis basisnya. Tapi di sini ada angka 3. Tidak ada lagi yang lain selain ini. Jadi ya tulis saja di sini. Biar saja tetap ditulis 3. Lalu X pangkat 5 di sini per berarti dikurang. Dikurang tapi ini negatif, jadi dikurang negatif 3. Sedangkan Y-nya ini 0 pangkatnya, di sini per dikurang 4. Jadi udah gampang ya. Berarti X 3 tetap 3 nih ya. X-nya jadi pangkat 8, Y-nya pangkat negatif 4. Negatif 4. Nah, kalau mau positif berarti di sini jadinya ya. Sebagai penyebut. Sudah? Bisa? Oke, bisa. Atau masih lagi? Ya, lagi ya. Satu lagi nih. Ada yang begini? Bagaimana mengerjakannya? Nah, kita lihat di sini. Nah, kita pilih yang begini aja. Karena tadi caranya kan banyak ya. Ini mau disamakan, kalau disamakan penyebutnya agak ribet gitu mungkin ya dibilangnya ya. Jadi kita pilih yang lebih simpel aja. Kita buat begini. Ini yang ini per tapi pangkatnya negatif. Nah, kita jadikan kali. Jadi pangkatnya jadi positif. Ini lebih singkat kan kalau begini ya. Kalau disamakan penyebutnya lebih panjang mengerjakannya. Jadi begini saja, jadi langsung ini A pangkat 2 ditambah 5 kali A pangkat 2. Yang diminta tadi apa? Positif ya, positif. Ini jadi A pangkat 2 ini difaktorkan nih ya. Ini karena ada 2 suku. Kalau ada tanda tambah atau kurang berarti yang ini suku ya. Ini suku yang ini cuma A kuadrat. Sedangkan suku yang satunya lagi ada 5-nya. 5 kali A kuadrat. Sama-sama punya A kuadrat, kita keluarkan A kuadratnya. Ini FPB namanya ya. Difaktorkan. Sama-sama dibagi A kuadrat. Yang ini dibagi A kuadrat 1. Yang ini nih, yang ini dibagi A kuadrat masih 5. Nah, jadi begini. Udah mengerti maksudnya ini sampai sini? Ya. Jadi berarti ini 6. Ini A kuadrat. Jadi kalau ditulis itu angka dulu baru huruf ya. Jadi ini 6A kuadrat. Nah, itu. Kebetulan sudah positif. Jadi ya sudah jawabannya ini. Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup. Jadi ini tinggal Ibu tambahkan 1 soal. Ya, kalau sudah cukup. Ibu tambahkan 1 soal. Ini soal yang soal cerita, tapi ini pun soalnya singkat, hanya salah satu ini perwakilan ya. Nanti di buku paket kalian bisa mencoba soal-soal cerita banyak di buku paket. Ini contohnya Ani menggunakan paket internet dengan kapasitas 1 GB. Itu dalam 20 hari. Nah, kalau 1 GB dipakainya untuk 20 hari, berarti 1 harinya rata-ratanya berapa kapasitas yang digunakan gitu ya. Nah, di sini dimintanya megabyte. Tadi diketahui gigabyte, berarti kamu harus tahu dulu
1 GB itu berapa megabyte gitu ya. Ini 1 GB berarti 1000 megabyte. Jadi tinggal dibagi saja, dibagi 20 hari karena ditanya rata-ratanya setiap harinya. Tinggal dibagi 20 gitu. Jadi berarti 1000 megabyte dibagi 20. Nah, mudah kan ya? Sudah mengerti sampai sini? Sudah kan? Cukup dulu contohnya sudah cukup ya. Nah, mudah-mudahan paham. Seperti biasa kalau mau melancarkan ulangi sendiri. Apakah mau diganti atau mau mengerjakan yang ada di buku paket ya sekalian soal-soal cerita ya. Soal cerita kan harus baca dulu gitu ya. Tapi mengerjakannya malah kadang lebih singkat seperti ini gitu. Oke, sampai sini saja ya. Semoga mengerti dan makin paham makin pintar ya. Semangat terus. Sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.